itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja selama 6 bulan, tanpa tambahan makanan ataupun cairan apapun, kecuali vitamin, mineral, dan obat. Berapa sih ukuran lambung bayi dan kebutuhan ASI? Jadi, pada usia 1 hari, lambung bayi hanya sebesar buah ceri dan hanya menampung ASI sebanyak 5-7 mili. Sedangkan usia 3 hari, sebesar biji kenari, hanya menampung 22 hingga 27 mili. Usia 1 minggu, sebesar buah aprikot dan menampung ASI 45 hingga 60 mili. Usia 1 bulan, sebesar telur ayam menampung ASI 80-150 mili. Usia 6 bulan sampai 1 tahun, sebesar bola tenis menampung ASI 700 hingga 800 mili. Manfaat ASI eksklusif bagi ibu, yaitu sebagai KB alami, mempercepat proses pemulihan rahim, mempercepat proses pembentukan tubuh ke ukuran semula, murah, lebih mudah, lebih ramah lingkungan, lebih praktis, ibu dapat melakukannya di mana saja. Mengurangi resiko kanker payudara, kanker ovarium, infeksi saluran kencing, dan osteoporosis. Memberikan kesenangan dan kepuasan bagi ibu, mencegah pendarahan setelah persalinan, dan mengurangi anemia. ASI juga banyak sekali manfaatnya untuk bayi, diantaranya yaitu merangsang panca indera manusia, memberikan kehangatan dan kenyamanan bayi, menjaga terhadap penyakit, alergi, infeksi lambung, usus, serta sembelit, membantu mengembangkan rahang dan otot wajah, mudah dicerna, perkembangan otak, dan meningkatkan IQ. ASI dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. ASI untuk tumbuh kembang anak yang optimal, menurunkan resiko kanker pada anak, dan juga gigi berlubang. Ada berbagai penyebab ASI sedikit, yaitu salah satunya pelekatan yang tidak tepat. Pelekatan mulut bayi pada puting yang tidak tepat saat menyusui akan menyebabkan berkurangnya rangsangan pada tubuh ibu untuk memproduksi ASI. Akibatnya, produksi ASI pun menjadi sedikit dan bayi tidak dapat menyusui dengan optimal. Posisi yang baik saat menyusui yaitu memegang payudara saat menyusui, dengan ibu jari di atas payudara dan jari yang lain menopang di bawah payudara, serta jangan menekan puting susu dan areolanya agar ASI keluar dengan lancar. Semakin sering ibu menyusui bayi, semakin banyak pula ASI diproduksi. Sebaliknya, membatasi waktu dan jarang menyusui bayi akan menyebabkan payudara menjadi kurang aktif untuk memproduksi ASI. Pemberian susu formula secara terus-menerus dalam jumlah banyak menyebabkan intensitas bayi menyusui langsung dari payudara menjadi berkurang. Hal ini akan membuat rangsangan untuk memproduksi ASI pada payudara menurun, sehingga ASI pun menjadi lebih sedikit. Selain itu, adaptasi antara puting dan dot pada bayi bisa menyebabkan pelekatan lebih sulit dilakukan. Beberapa jenis obat, seperti obat alergi dan flu, dapat menurunkan produksi ASI. Bukan hanya itu, penggunaan kontrasepsi hormonal berupa pil dan suntik KB setelah melahirkan juga bisa menyebabkan ASI menjadi sedikit. Keharusan untuk merawat bayi setelah melahirkan dapat menyebabkan ibu mengalami stres karena kelelahan dan kurang tidur. Kondisi ini akan mengurangi pelepasan hormon oksitosin yang berperan dalam produksi ASI. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk memperbanyak ASI. Di antaranya, tingkatkan frekuensi menyusui atau memompa ASI. Yang kedua, kosongkan payudara setelah anak selesai menyusui. Makin sering dikosongkan, maka produksi ASI juga makin lancar. Yang ketiga, ibu harus dalam keadaan rileks. Kondisi psikologis ibu menyusui sangat menentukan keberhasilan ASI eksklusif.
Bila ibu mengalami gangguan psikologis, maka pada saat bersamaan ratusan sensor pada otak akan memerintahkan hormon oksitosin untuk bekerja lambat. Oleh karena itu, ciptakan suasana rileks. Di sini sebetulnya peran ayah sangat besar. Yang kelima, hindari penggunaan dot, empeng, dan sejenisnya. Jika ibu ingin memberikan ASI peras, pompa berikan ke bayi dengan menggunakan sendok, bukan dot. Saat memberikan dengan dot, maka bayi dapat mengalami bingung puting. Yang keenam, lakukan perawatan payudara. Pemijatan payudara dan kompres air hangat dan air dingin secara bergantian. Berikut cara perawatan payudara ketika menyusui. Yang pertama, pilihlah bra yang tepat. Yang kedua, pijatlah bagian puting dan sekitarnya dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Yang ketiga, jangan lupa bersihkan puting secara rutin. Yang keempat, gunakan bagian payudara yang lain. Jika satu payudara lecet, ganti posisi menyusui dengan menggunakan payudara lain yang tidak sakit. Yang ketujuh, tanamkan niat yang kuat sejak hamil, bahwa setelah si bayi lahir akan disusui sendiri. Niat yang kuat sangat berpengaruh bagi kelancaran ASI. Yang kedelapan, posisi ibu dan bayi pastikan dalam kondisi yang benar setiap kali menyusui. Kesalahan posisi bisa membuat ASI tidak disusui secara sempurna. Yang terakhir, pastikan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi.